Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini, saya Eko Suwastaryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan melanjutkan sharing tentang siap menghadapi Assessment Center. Pada video bagian ke-8 dari 12 video materi siap menghadapi Assessment Center, masih membahas kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN, yaitu bagaimana memahami kompetensi mengelola perubahan. Kompetensi mengelola perubahan adalah salah satu kompetensi manajerial ASN. Tingkat penguasaan atau level yang digunakan pada kompetensi ASN adalah menggunakan 5 tingkatan atau level. Dan saya akan jelaskan untuk masing-masing level, mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Penting bagi peserta Assessment Center atau sering disebut ASESI untuk benar-benar memahami indikator perilaku pada masing-masing level dari kompetensi mengelola perubahan sebagai salah satu kompetensi yang akan dinilai dalam kegiatan Assessment Center. Dengan memahami indikator perilaku untuk masing-masing level kompetensi mengelola perubahan, sebelum kegiatan Assessment Center dilaksanakan, maka diharapkan peserta Assessment Center atau ASESI pada saat mengikuti kegiatan Assessment Center dapat menunjukkan level tertinggi dari kompetensi yang dinilai, yang benar-benar dimilikinya. Definisi kompetensi mengelola perubahan: kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Deskripsi level 1 kompetensi mengelola perubahan: mengikuti perubahan dengan arahan. Pada level 1, Anda dituntut untuk mampu mengikuti perubahan meskipun masih memerlukan arahan. Indikator perilaku pertama level 1 kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi Anda dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus dapat memenuhi 2 hal, yaitu pertama, menyadari adanya perubahan yang terjadi di organisasi Anda. Kemudian kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Indikator perilaku kedua level 1 kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda dapat mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk atau pedoman? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa mengikuti perubahan secara terbuka, sesuai petunjuk atau pedoman yang ada. Indikator perilaku ketiga level 1 kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda dapat menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru dengan bimbingan orang lain. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru, meskipun masih dengan bimbingan orang lain. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 1 sudah Anda penuhi, tentunya dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, maka Anda sudah memenuhi level 1 untuk kompetensi mengelola perubahan. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 1 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 1 untuk kompetensi mengelola perubahan. Dengan kata lain, level Anda masih berada di level 0.
Deskripsi level 2, kompetensi mengelola perubahan. Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Pada level 1, Anda mampu mengikuti perubahan dengan arahan. Sedangkan pada level 2, Anda dituntut mampu proaktif untuk beradaptasi mengikuti perubahan. Indikator perilaku pertama level 2, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda dapat menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda sudah harus terbukti dapat menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain. Indikator perilaku kedua level 2, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus dapat menunjukkan dalam menghadapi perubahan melakukan pengembangan kemampuan diri Anda. Indikator perilaku ketiga, level 2, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda cepat dan tanggap dalam menerima perubahan? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan mampu menerima perubahan dengan cepat dan tanggap. Apabila di antara ketiga indikator perilaku di level 2 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 1, maka kompetensi mengelola perubahan Anda sudah di level 2. Ingat, Anda tidak bisa di level 2 sebelum memenuhi level 1. Karena kompetensi sifatnya adalah seperti anak tangga. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 2 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 2 untuk kompetensi mengelola perubahan. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 2. Deskripsi level 3, kompetensi mengelola perubahan. Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara cepat. Pada level 1, Anda mampu mengikuti perubahan dengan arahan. Pada level 2, Anda mampu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Sedangkan pada level 3, Anda dituntut mampu membantu orang lain mengikuti perubahan dan juga mengantisipasi perubahan secara tepat. Indikator perilaku pertama level 3, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda membantu orang lain dalam melakukan perubahan? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan kemampuan Anda dalam membantu orang lain untuk melakukan perubahan. Indikator perilaku kedua level 3, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus terbukti telah melakukan penyesuaian prioritas kerja untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Dan jika diperlukan, Anda lakukan secara berulang-ulang. Indikator perilaku ketiga level 3, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerja Anda secara tepat, memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa memenuhi dua hal, yaitu pertama, mampu mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Kedua, mampu memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 3 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 2 dan level 1, maka kompetensi mengelola perubahan Anda sudah di level 3. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 3 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 3 untuk kompetensi mengelola perubahan. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level
3. Deskripsi level 4, kompetensi mengelola perubahan. Memimpin perubahan pada unit kerja. Pada level 1, Anda mampu mengikuti perubahan dengan arahan. Pada level 2, Anda mampu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Pada level 3, Anda mampu membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat. Sedangkan pada level 4, Anda dituntut mampu memimpin perubahan pada unit kerja Anda. Indikator perilaku pertama level 4, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda pernah mengarahkan unit kerja Anda untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan, termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus sudah terbukti pernah mengarahkan unit kerja Anda untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan, termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Indikator perilaku kedua, level 4, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerja Anda secara berkala? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan selalu memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerja Anda secara berkala. Indikator perilaku ketiga level 4, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus mampu memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja. Karena lingkupnya sudah pada tingkat antar unit kerja, kemungkinan Anda membutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 4 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 3, level 2, dan level 1, maka kompetensi mengelola perubahan Anda sudah di level 4. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 4 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 4 untuk kompetensi mengelola perubahan. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 4. Deskripsi level 5, kompetensi mengelola perubahan. Memimpin, menggalang, dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi atau nasional. Pada level 1, Anda mampu mengikuti perubahan dengan arahan. Pada level 2, Anda mampu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Pada level 3, Anda mampu membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat. Pada level 4, Anda mampu memimpin perubahan pada unit kerja, sedangkan pada level 5, Anda dituntut mampu memimpin, menggalang, dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi atau nasional. Indikator perilaku pertama level 5, kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda pernah membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda sudah harus terbukti pernah membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional. Apabila kebijakan-kebijakan tersebut dibuat oleh tim, maka Anda harus bisa menunjukkan kontribusi Anda terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Karena dampak perubahan pada skala nasional, maka untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda mungkin memerlukan kewenangan yang luas pada tingkat nasional.
Indikator perilaku kedua, level 5 kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda pernah menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan? Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus mampu untuk menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan. Indikator perilaku ketiga, level 5 kompetensi mengelola perubahan. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda secara berkelanjutan mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda sudah harus terbukti secara berkelanjutan mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan, agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 5 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 4, level 3, level 2, dan level 1, maka kompetensi mengelola perubahan Anda sudah berada di puncak, yaitu level 5. Ingat, Anda tidak bisa di level 5 sebelum memenuhi level 4, level 3, level 2, dan level 1. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 5 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 5 untuk kompetensi mengelola perubahan. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 5. Setelah Anda mempelajari kompetensi mengelola perubahan dari level 1 sampai dengan level 5, berapa level kompetensi mengelola perubahan Anda saat ini? Masukkan hasil penilaian Anda sendiri atau self-assessment pada kolom level di form self-assessment seperti yang ada di slide. Misal, untuk contoh, hasil penilaian Anda adalah level 3. Masukkan level 3 pada kolom level di form self-assessment. Demikian sharing dari saya tentang bagaimana memahami kompetensi mengelola perubahan. Semoga bermanfaat. Anda dapat melanjutkan ke bagian video berikutnya, yaitu bagian ke-9 tentang bagaimana memahami kompetensi pengambilan keputusan. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.